Wa min fawaidil khusyu' annahu yukhaffifu amrus sholati 'alal ibad. Di antaranya ketika seseorang khusyuk dalam sholatnya, sholat pasti akan menjadi sangat enteng, bukan lagi beban. Buat orang yang khusyuk, sholat mau berapa menit per rakaatnya itu nggak masalah. Tapi buat yang belum khusyuk, boleh jadi sekedar 1 menit atau katakanlah 1 rakaat 3 menit sudah dirasa berat. Lebih-lebih ketika lebih dari itu. Mereka yang sholatnya cepat, yakin berangkat dari pikiran bahwa sholat ini adalah beban, harus segera diselesaikan. Walaupun ada 1-2 yang sholat cepat karena merasa saat itu godaan setannya demikian dahsyat sehingga sholatnya dia cepetin. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Bahkan saat itu beliau sedang menjadi imam. Sholatnya beliau jalankan dengan lebih cepat dari biasanya. Selesai sholat ditanya oleh salah satu jamaahnya, kenapa tadi engkau sholat kok cepat banget? Sebelum beliau jawab, beliau tanya balik, ada nggak rukun sholat yang aku abaikan? Tidak ada sih. Baru beliau jelasin, tadi aku sholat cepat karena aku merasa setan demikian dahsyat menggoda aku lebih dari yang lain. Rasul pun pernah sholat sangat cepat dibanding biasanya, tapi bukan sedang menjadi imam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah. Sampai kata Siti Aisyah, dari kebiasaan sholat Rasul yang lain, aku merasa Rasul ini nggak baca Al-Fatihah, saking cepatnya. Yakin secepat-cepatnya Rasul mengerjakan sholat, tidak ada rukun sholat yang beliau abaikan. Nah, itu sholat cepat bukan terlarang, asalkan tidak ada rukun sholat yang diabaikan. Kalau ada rukun sholat yang diabaikan, paling banyak tumakninahnya lenyap, haram. Sholat cepat menjadi haram kalau ada rukun sholat yang diabaikan. Kalau ini nggak cuma sholat cepat, sholat nggak cepat pun ketika ada rukun sholat yang diabaikan haram juga. Walaupun sholat cepat yang sering diabaikan rukun sholat apa, berbeda dengan sholat yang tidak cepat. Jangan dikira mereka yang sholatnya nggak cepat berarti rukun sholatnya semua terlaksana, belum tentu. Bahkan syarat sholat saja ini yang harus menjadi keprihatinan kita. Coba perhatikan di masjid-masjid yang jamaahnya umum, banyak orang lalu lalang terus mampir sholat di situ. Sering terjadi syarat sholat nutup aurat tidak terpenuhi. Ketika yang kita bidik anak-anak remaja SMP yang baru balik, syarat sholatnya, sempurnanya wudhu sering terabaikan. Itu harus jadi keprihatinan kita. Jadi ketika kita bisa sholat dengan khusyuk, maka di samping itu menjadi momen istirahat yang paling nyaman, sholat pun akan menjadi enteng. Allah tegaskan di Al-Baqarah 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Wasta'inu, kalian semua selalulah meminta tolong pada Allah bisabri, dengan sikap sabar, tidak berkeluh kesah atas musibah atau penderitaan yang terjadi, tetap sabar terima dengan senang hati, wassalah, dan perbanyak salat. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, lamnya lam taukid dalam ilmu nahwu, sungguh berat, illa alal khasyi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Orang yang sudah bisa khusyuk, sholat nggak ada beratnya, sholat apapun. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Karena itu harus kita sadari, wal khusyu'u amrun azimun sya'ni, syari'un faqdi, nadirun wujudi, khususan fi zamanina wa huwa min akhir zaman. Khusyuk dalam sholat merupakan satu perkara yang kedudukannya itu sangat tinggi. Meringankan sholat, khusyuk. Menjadikan kenikmatan, khusyuk. Menjadi sebab diterimanya sholat, khusyuk. Khusyuk satu perkara yang sangat tinggi kedudukannya. Tapi sekaligus khusyuk itu cepat lenyap, cepat hilang. Jarang orang yang bisa khusyuk, lebih-lebih semakin mendekati kiamat. Semakin dekat kiamat, yang sholat sih banyak, tapi yang khusyuk semakin persentasenya rendah. Yang sholat makin banyak, tapi yang khusyuk semakin rendah persentasenya. Apakah itu hasil survei? Bukan, tapi hadis Nabi. Untuk membuktikan kebenaran hadis, mau disurvei silahkan aja. Lihat tanda-tanda khusyuk, tanda-tanda fisik. Karena Rasul pun beritahukan di banyak hadis, mereka yang selama sholat kok fisiknya banyak gerak-gerak, itu tanda tidak khusyuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadil ummati al khusyuk. Hal pertama yang akan lenyap dari umat ini, dari umatku ini adalah kekhusyuan dalam sholat. Hatta la tara fiha khasyian, hingga pada akhirnya nanti kamu saksikan orang-orang sholat tapi tidak ada satupun yang khusyuk. Hadis ini lewat Al-Haisami dan juga At-Tabrani. Sanad hadis ini hasan, diverifikasi oleh ulama yang jadi rujukan saudara kita Wahabi Salafi, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian tingginya kedudukan khusyuk sampai qala ba'dus salaf, sebagian orang-orang salaf. Penulis kitab ini tidak menyebutkan yang dimaksud salaf oleh beliau itu siapa, karena salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semua ulama dari tiga generasi ini dikategorikan ulama salaf. Dari tahun pertama sampai tahun 300 ke sini dikategorikan ulama khalaf, ulama belakangan. Karena itu 4 mazhab fikih yang paling muda, Ahmad bin Hanbal itu masih masuk kategori salaf. Beliau 241 wafat. Imam Syafi'i 204 wafat. Imam Abu Hanifah 150 sudah wafat.
Kata sebagian orang salaf, as-salatu kajariyatin tuhda ila malakil muluk. Salat itu ibarat budak yang dihadiahkan kepada raja. Raja diraja. Famadhannu biman yuhda ilaihi jariyatan salla'a aw awra'a aw umya'a aw maqtu'atal yadi war rijli aw maridatan aw damimatan aw qabihatan. Coba bayangkan ketika yang kita hadiahkan kepada raja seorang budak yang lumpuh, tunanetra, pincang, tangan kaki putus, atau dia sakit, dia buruk, dia jelek, hatta yuda ilai jariyatan maitatan, atau bahkan budak yang dihadiahkan budak yang sudah bangkai, sudah mayat, sudah mati, bila ruhin. Budak seperti itu dihadiahkan ke raja pasti akan ditolak. Fakaifa bis-sholati yuhdihal 'abdu wa yataqarrabu biha ila rabbih ta'ala. Bagaimana dengan kita menghadiahkan sholat kita, mengatakan sholat kita lillah, tapi kualitas sholat kita buruk. Setiap kita mengerjakan amal soleh pasti lillahi ta'ala, karena Allah dan untuk Allah. Sholat kita buruk, tapi kok kita katakan lillah. Padahal wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah maha indah, Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik, yang indah-indah. Kita bersedekah tapi tidak indah, terutama dari sikap kita. Tidak indahnya sedekah di Al-Baqarah sudah disebutkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kita sebut-sebut melulu. Kita lakukan hal yang justru menjadikan orang yang kita sedekahi sakit hati. Ini sedekah yang buruk, meskipun yang kita berikan 1 miliar. Masih lebih baik mereka yang mensedekahkan pakaian layak pakai, tapi caranya indah, menggembirakan. Semua amal soleh kita selalu kita katakan lillahi ta'ala. Namanya amal soleh, tapi belum tentu apa yang kita kerjakan itu soleh, belum tentu dia itu indah. Sholat kita amal soleh, ketika enggak khusyuk itu bukan sholat yang indah. Sedekah kita amal soleh, ketika kita sebut-sebut melulu, kita iringi sikap yang menyakitkan orang yang kita beri, itu tidak indah. Jenisnya amal soleh, tapi ternyata nilainya tidak indah. Sebelum kita mengerjakan semua amal soleh, lebih-lebih sholat, sadari bahwa Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha indah, Allah cuma menerima yang indah-indah. Itu bukan sekedar ungkapan, tapi itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2393 dan At-Tirmidzi. Jadi Allah maha indah, Allah tidak terima kecuali yang indah. Itu hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin.
wahai manusia. Ini Rasul bicara, Rasul bersabda di hadapan umat Islam. Rasul enggak selalu ketika di hadapan umat beliau, ya ayyuhalladzina amanu, tidak selalu. Sering Rasul wahai manusia, padahal yang dimaksud umat Islam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu sangat baik, maha indah, maha baik. Layak balu, Allah tidak terima amal ibadah kalian, amal soleh kalian, illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Amal toleh, amal buruk nggak bisa diindahkan, tapi amal baik bisa buruk. Amal baik, amal soleh belum tentu soleh. Wa inna Allah amaral mu'minina, sesungguhnya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bil mursalin, seperti apa yang Allah perintahkan kepada para utusannya. Apapun yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul, itu pula yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kecuali ada kekhususan. Ini tidak berlaku mutlak. Karena itu hadis pun harus dipahami, dipelajari dari syarahnya. Tidak setiap perintah Allah kepada Rasul pasti itu perintah untuk seluruh umat, tidak. Ada perintah-perintah yang khusus untuk Rasul, tidak untuk umatnya. Ada larangan yang khusus berlaku buat Rasul, tidak berlaku buat umatnya. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Di hadis yang lain lagi masih berkaitan innallaha thayyibun. Redaksi yang lain innallaha jamilun yuhibbul jamal. Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, jamilun yuhibbul jamal, makna secara umum sama, beda bahasa saja, beda kosakata. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sangat kecil. Misqalu dzarrah, meskipun kesombongan itu seberat biji sawi atau bahkan lebih kecil dari itu. Kalimat Nabi ini sahabat paham. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sangat sedikit. Cuma para sahabat agak bingung yang dimaksud sombong itu apa. Ada kekhawatiran di hati mereka, karena itu salah satu dari mereka bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasul, ada di antara kita yang senang punya baju bagus, alas kaki bagus. Itu termasuk sombong atau bukan? Nah, Rasul jelasin. Jawaban Nabi,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, Allah suka yang indah-indah. Allah maha baik, maha bagus, Allah suka yang bagus-bagus. Ketika kita mengindahkan diri kita, mau pakaian kita, mau potongan rambut kita, mau apapun, niat melaksanakan perintah Rasul ini, anjuran Rasul ini, itu baik. Kita ingat Allah maha indah. Aku sebagai hamba yang sudah dianugerahi iman Islam harus bisa menampilkan diri yang indah. Tentu lebih utama indah akhlak dibanding indah tampilan fisik. Al-kibru yang dimaksud sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kita sudah meyakini ini, keyakinan ini. Suatu saat ada, kita ngaji, kita tahu ternyata ini dalilnya lebih kuat dibanding ini, dibanding yang selama ini aku yakini, kok tetap dia tolak, ini masuk sombong. Termasuk sombong. Jadi jangan keyakinan kita, amaliyah yang kita yakini yang terbaik mana, kalau toh saat ini yang terbaik, ketika suatu saat kita mendengar, mendapatkan ilmu ternyata itu lebih baik, harus dengan ringan hati pindah mengikuti itu. Tapi harus hati-hati, jangan jadi plan-plan. Bulan ini ikut ini, bulan depan ikut itu, bulan depan ikut lagi. Nggak istiqomah. Tetap untuk bisa menyaring, memastikan bahwa itu lebih baik dibanding yang ini, harus dengan banyak pertimbangan. Yang kemarin mengamalkan ini kebetulan dia sekedar ciping, ngaji nguping, belum tahu dalilnya. Begitu ketemu ajaran baru, selalu ini ayatnya, ini hadisnya, yakin ini pasti benar. Belum tentu yang kemarin itu enggak tanpa dasar ayat dan hadis, cuma dia belum tahu. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, diiringi sikap merendahkan orang lain. Sombong. Kita pengen indah, kita pakai kendaraan yang lebih aman. Kalau toh terjadi musibah, ketimpa apa, insya Allah nggak penyok, misal. Ketika selanjutnya diiringi sikap merendahkan mereka yang kendaraan murah, itu sombong. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 275. Walaysa minal amali thayyibi salatun la ruha fihi, dan tidak termasuk amal yang baik salat yang tidak ada ruhnya. Salat yang tidak ada hatinya itu bukan amal yang baik. Kita salat hati kita ada di pasar, ada di mana, itu bukan salat yang baik. Kama annahu laisa minal aitqi minal aitqi thayyibi aitqu abdin la ruha fi. Sama halnya kita memerdekakan budak yang baik. Ketika yang kita merdekakan budak yang sudah mati, itu bukan memerdekakan yang baik. Jadi yakinkan Allah maha indah, Allah cuma terima yang indah-indah. Karena itu apapun amal soleh kita, lebih-lebih sholat kita, harus kita usahakan semaksimal mungkin, harus amal soleh yang memang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah anugerahkan pada kita taufik hidayah, kita dapat meresapi, dapat mengaplikasikan semua ilmu yang sudah sampai kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari.